Mengapa India berpihak pada Rusia dan mendukung Putin? Ini penjelasannya. आपके डेडिकेशन का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत में आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव, जिसका ये जो निजी Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Perdana Menteri Indra Narendra Modi. Mengapa India mendukung Rusia? Berikut adalah sejarah hubungan erat kedua negara. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu, pemerintah India dan sebagian besar masyarakat India dengan tegas berada di pihak Putin. Pagar seperti I stand with Putin dan juga I stand with Rusia pun menjadi ramai di media sosial India. Tak hanya itu, pemerintah India menunjukkan penolakan atas resolusi PBB yang mengutuk invasi. Itu artinya pemerintah India tidak mau membahayakan ikatan kuatnya dengan Rusia atas tindakan Putin di Ukraina. Lantas, mengapa India mendukung Rusia? Mengutip Al Jazeera, sejak pembentukan hubungan diplomatik setelah kemerdekaan India pada 1947, hubungan antara Moskow dan New Delhi telah dibentuk oleh kepercayaan politik dan strategis tingkat tinggi. Selama bertahun-tahun, Rusia dan India secara rutin mengambil sikap yang sama dan saling mendukung dalam isu-isu internasional yang kontroversial. Sejak awal, Rusia melihat aliansinya dengan India sebagai hal yang penting untuk mengimbangi dominasi Amerika dan China di Asia. India juga selalu menikmati pengaruh yang diberikan oleh kekuatan besar Rusia dalam politik internasional. Pada 1961, setelah India menggunakan militernya untuk mengakhiri kedaulatan kolonial Portugis atas Goa, Daman dan Diu seperti AS, Inggris, Prancis, dan Turki mengajukan resolusi yang mengutuk India dan menyerukan kepada pemerintahnya untuk segera menarik pasukannya. Namun Uni Soviet menentang usulan itu. Tahun 1971, India dan Uni Soviet menandatangani perjanjian perdamaian, persahabatan, dan kerjasama. Perjanjian itu meresmikan aliansi India dengan saat itu merupakan negara adidaya dan bisa dibilang memastikan keunggulannya di Asia Selatan. Dukungan Uni Soviet dan juga Rusia untuk India dalam masalah Kashmir juga tak henti-hentinya dan signifikan secara politik. Pada 1955, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev menyatakan dukungan untuk kedaulatan India atas Kashmir. Kami sangat dekat, sehingga jika Anda memanggil kami dari puncak gunung, kami akan muncul di sisi Anda. Sejak itu, Moskow telah menjadi benteng melawan intervensi internasional di Kashmir. Uni Soviet memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1957 dan 62, serta 1971 yang menyerukan intervensi internasional di Kashmir. Mereka bersikeras itu adalah masalah bilateral yang perlu diselesaikan melalui negosiasi antara India dan juga Pakistan, serta mengambil sikap yang sama pada konflik Indo-Pak pada umumnya. Sikap seperti itu diapresiasi di seluruh spektrum politik di India. Di tahun 1978, Menteri Luar Negeri saat itu Atal Bihari Vajpayee, seorang anggota pendiri sayap kanan nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party atau BJP yang menjabat sebagai Perdana Menteri India antara tahun 98 sampai 2004, mengesampingkan perbedaan ideologisnya dengan Uni Soviet. Dia menyapa delegasi Soviet ke India dengan mengatakan, negara kami menemukan satu-satunya teman yang dapat diandalkan di Uni Soviet saja. Sejak jatuhnya Uni Soviet, Rusia telah bekerja untuk mempertahankan hubungan khususnya dengan India. Kemudian pada tahun 2000, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Vajpayee menandatangani deklarasi kemitraan strategis. Di tahun 2010, menandai satu dekade kemitraan strategis ini, kedua negara menandatangani kemitraan khusus dan strategis. Sebagai bagian dari kemitraan khusus ini, Rusia menegaskan kembali sikap pro-India di Kashmir. Pada tahun 2009, ketika India membatalkan pasal 370 konstitusinya yang memberikan status khusus Jammu dan Kashmir, pemerintah Modi menghadapi kritik keras di area internasional, tetapi Rusia sekali lagi menganggap ini sebagai masalah internal bagi India. Pada Januari 2020, menyusul dorongan yang dipimpin oleh China untuk intervensi internasional di Kashmir, Dmitry Polyansky, wakil tetap pertama Rusia untuk PBB, men-tweet, Dewan Keamanan PBB membahas Kashmir dalam konsultasi tertutup. Rusia dengan tegas mendukung normalisasi hubungan antara India dan Pakistan. Kami berharap perbedaan di antara mereka akan diselesaikan melalui upaya bilateral. Pada waktu yang hampir bersamaan, setelah utusan dari beberapa negara mengumumkan niat mereka untuk mengunjungi Kashmir, Duta Besar Rusia untuk India, Nikolai Kudashev, menolak untuk melakukannya. New Delhi mungkin tidak memiliki pengaruh politik yang datang dengan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi sejak memasuki kemitraan strategis dengan Uni Soviet tak lama setelah kemerdekaan, telah melakukan segala yang dapat dilakukan untuk menunjukkan dukungannya untuk Moskow di arena internasional. Hubungan antara Rusia dan India tidak hanya bergantung pada veto PBB dan pernyataan politik yang menguntungkan.
Aliansi Indo-Rusia yang telah berusia puluhan tahun juga didukung oleh sejarah panjang kolaborasi bilateral dalam isu-isu ekonomi dan juga strategis. Uni Soviet adalah mitra dagang terbesar India sampai keruntuhannya. Kontribusi ekonomi Soviet dan pengetahuan teknis juga sangat penting dalam pendirian industri dalam negeri India, termasuk minyak dan gas serta pertambangan. Uni Soviet juga membantu memastikan keamanan energi India. Warga negara India pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa, Rakesh Sharma, juga telah melakukannya melalui program Interkosmos Uni Soviet. Pertukaran budaya juga telah menjadi pusat hubungan bilateral Rusia dan India sejak awal. Sejarawan, filsuf, dan seniman Rusia juga telah mengungkapkan kekaguman dan rasa hormat mereka terhadap tokoh-tokoh yaitu revolusioner dan juga sastra India. Selama puncak perang dingin, film-film India disulis suarakan ke dalam bahasa Rusia dan sangat populer di kalangan perang orang Moskow. Uni Soviet juga berusaha keras untuk memastikan bahwa teks-teks klasik Rusia tersedia di India, mendirikan penerbit-penerbit yang hanya berfokus pada pasar India. Tentu saja, aspek yang paling bertahan lama dari hubungan Indo-Rusia adalah kerjasama militer antara kedua negara. Uni Soviet dikatakan juga telah memasok India selama bertahun-tahun dengan perangkat keras militer yang cukup untuk melengkapi beberapa armada. Beberapa armada termasuk kapal induk, tank, senjata, jet tempur, dan juga rudal. Uni Soviet juga merupakan pusat pembentukan Angkatan Laut India pada 1980, bahkan menyewakan kapal selam bertenaga nuklir ke India. Warisan era Soviet ini tetap ada selama tahun 91. Senjata asal Rusia diyakini mencakup 60 hingga 85% perangkat keras angkatan bersenjata India saat ini. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Rusia adalah eksportir senjata global terbesar kedua di India antara 2016 dan 2020. Sebagai importir terbesarnya, India menerima 23% perangkat keras Rusia. Diakui dibandingkan 2011 sampai 2015, ekspor ke India turun 53%. Namun ada beberapa kesepakatan baru-baru ini dari pengejaran. Kesepakatan itu termasuk kesepakatan untuk membeli sistem pertahanan udara mutakhir proposal Rusia untuk membangun kapal selam konvensional bertenaga AIP, serta rencana untuk menyewa 2 kapal selam balistik nuklir Rusia. Mengapa India menjaga hubungan baik dengan Rusia? Mengingat sejarah panjang hubungan diplomatik, militer, budaya, dan ekonomi yang kuat ini, tidak mengherankan bahwa pemerintah India dan masyarakat luas memilih untuk mendukung Rusia karena menghadapi kecaman dari komunitas internasional. India ingin menjaga hubungan positif dengan Rusia karena membutuhkan dukungan Moskow dalam menyelesaikan konflik teritorialnya dengan tetangganya, terutama China.